Halo, selamat bertemu kembali di dalam tutorial programming bersama saya, Kak Budmul, ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana belajar bahasa pemrograman Python. Ini masih introduction awal, jadi untuk memberi pendahuluan dulu. Jadi tutorial ini nanti lebih ditujukan untuk pemula yang baru mau belajar programming, ya, dan juga mungkin anak-anak usia SMP, SMA ya, yang tertarik untuk belajar. Di sini kita akan jelaskan secara mudah, secara sederhana, supaya bisa lebih cepat dipahami, seperti itu. Nah, kenapa pakai Python? Karena Python ini eee, lebih mudah dipahami dan bisa langsung kelihatan step-stepnya, hasilnya seperti itu, sehingga logika programming itu akan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Oke, jadi ada dua cara, dua pilihan untuk memakai Python. Yang pertama adalah belajar secara online. Jadi kalau pemakaian Python-nya itu secara online, maka dia hanya perlu, browser saja ya, browser sama tentu saja koneksi internet. Di di luar sana banyak yang menyediakan untuk bisa, programming secara online. Jadi menuliskan kode Python-nya itu langsung di browser-nya, langsung di-run, langsung kelihatan hasilnya. Tidak perlu install, apa lain lagi di, laptop atau komputer Anda. Contohnya di sini ada onlinepython.com, ada programmis.com, dan juga dari GitHub, ya. GitHub ini pemain besar, dia menyediakan juga code spaces untuk bisa langsung mengkode nanti di-running dari sana, dan juga Google ya, menyediakan namanya Colab. Jadi Colab itu disediakan untuk running Python, tapi ini biasanya untuk, programming untuk, data science yang memerlukan, resource-resource yang cukup besar. Nah, ini, Anda bisa, cari ini, ada nanti keterangan di dalam deskripsi, ya. Anda bisa klik, bisa dicoba-coba. Oke. Nah, meskipun begitu tetap ada kelebihan dan kekurangannya online ini. Yang pertama, kalau kelebihannya ya dia hanya perlu browser dan internet, jadi tidak perlu setup lain-lain macam-macam, tidak perlu setup Python-nya lah, tidak perlu setup, tools-nya lah, seperti itu. Nah, tapi kekurangannya ya kurang fleksibel, kemudian, eee, biasanya ini memang perlu, akun ya, contohnya tadi GitHub, maka kita harus bikin akun GitHub dulu, Google juga harus pakai, akun. Baik, kita akan lihat ya, di sini adalah onlinepython.com. Kalau Anda akses ke sini, ya dia langsung terbuka nih, udah langsung ada, file main.py, ya ini, file utama yang di sini. Nah, di sini dia sudah sediakan, contoh programming-nya ya ini. Ini ada penjumlahan, jadi kita harus masukin 2 angka, nanti dia akan mengeluarkan penjumlahan. Penjelasan terkait detailnya bagaimana, nanti ada di sesi berikutnya. Yang jelas gini, ya ini kalau kita pakai online ya kayak gini, udah ada ya di atas, kemudian kita tinggal run. Kita pencet run di sini, maka dia minta inputan, misalnya kita masukkan sembarang input 5 gitu ya, kemudian gini, ya, maka dia menunjukkan hasilnya. Itu untuk, eee, online Python ya, cukup mudah, nanti kita bisa tambahkan file dan sebagainya seperti itu. Ini juga bisa kita download ya, kita save filenya ini bisa juga ke lokal komputer kita, ini hasilnya pun bisa, kita simpan ke ke laptop kita gitu ya. Nah, ini bisa dia ada bahkan ada share seperti itu. Oke, selanjutnya contoh berikutnya yang ini yang dari programmis.com. Ini dia modelnya kanan kiri seperti ini. Jadi di kiri untuk kita mengetikkan programnya, di sini misalnya print itu, kemudian tinggal di run. Nanti ada outputnya di sini, seperti itu.
Nah, ini ya sebetulnya support banyak nih, ada bahasa yang lain, ada database juga, yang ini untuk database, SQL editor, ini ada untuk apa lagi nih? JavaScript, ada C, C Sharp, C++, gitu ya, ada Go, ada PHP dan sebagainya. Ini bisa Anda gunakan dipakai untuk ya belajar-belajar tanpa harus memusingkan gimana setting-settingnya gitu ya, langsung buka, ketikkan aja ini sangat. Kalau Anda ingin fokus pada logiknya, maka ini adalah tools yang sangat baik. Nah, sekarang kita lihat kalau dari kode space. Kode space itu dari GitHub. Jadi kalau di sini kita harus sudah punya akun GitHub. Di sini saya punya akun saya di sini, ya seperti ini, dan saya udah pernah bikin. Nah, masalahnya kalau di sini itu kita harus bikin dulu namanya repository. Jadi kumpulan source code kita harus sudah create dulu di sini di GitHub, baru kita tuliskan. Contoh ini yang sudah ada ya, yang sudah ada contohnya ini kalau kita buka, iya, ya, dia akan setting dulu beberapa menit. Ini tergantung koneksi internet Anda juga. Kita tunggu sebentar. Ya, nah ini kalau Anda pernah melihat Visual Studio Code, maka ya interface-nya ini, user interface-nya itu sangat-sangat mirip. Gitu. Sini kita nanti bisa menuliskan program kita di sini. Gitu. Ya, dia ini karena online, nah, ini maka dia perlu waktu untuk ngambil source code-nya. Gitu ya. Nah, ini udah kelihatan, mulai kelihatan ya source code. Nah, kan perlu beberapa waktu. Nah, ini salah satu ya, mungkin kelemahannya ya kalau online, kadang-kadang kita kalau koneksinya nggak bagus ya kayak gini. Gitu. Yang berikutnya itu ada dari Google Colab ya, ini Colab, colab.research.google.com, ini kayak gini. Nah, ini dia banyak, bisa ngambil dari Google Drive, dari GitHub, bisa juga upload, atau bisa juga kita bikin sendiri misalnya. Dan ini namanya notebook. Kalau di sana di Google Colab ini namanya memang notebook. Contoh kita bikin new notebook, maka seperti ini. Itu tinggal kita nanti tambahkan, langsung bisa kita ketikkan dan kita eksekusi, kita run. Oke. Ya, ini seperti saya sampaikan tadi, koneksi internetnya sangat mempengaruhi ya. Nah, di sini kita menuliskan dan merunning kode. Contohnya misalnya ini ya, sederhana, untuk menampilkan hello world. Inilah standarnya para programmer. Nah, ingat, nah ini dia sebenarnya harus milih ini dulu. Tapi kalau enggak, dia akan memilihkan secara otomatis. Jadi ini ada namanya kernelnya, ya, maksudnya Python, mesin Pythonnya itu yang mana yang akan dipakai. Nah, dia mengassign server running. Nah, ini baru running. Kalau udah kesan ini nanti akan lebih cepat. Kalau kita beri lagi ya, dia akan eksekusi lebih cepat. Nah, ini di sini kita bisa kayak gini nih, tambahkan lebih cepat. Bukan hanya ini ya, coba kita lihat kalau di sini ya sudah eksekusi suatu statement, bisa juga langsung. Oke, ini nanti bisa kita gali, silahkan bisa Anda coba-coba di sini. Nah, bagusnya kalau online Anda tidak perlu install bermacam-macam. Google dulu seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan menginstal di lokal komputer, di laptop Anda atau di PC. Ya, yang perlu diinstal ada dua. Yang pertama, Python-nya itu sendiri. Jadi Python itu nanti banyak versi. Nah, itu harus Anda install. Kemudian juga meskipun Python itu
juga menyediakan IDE, Integrated Development Environment, jadi dia menyediakan tools untuk mengetikkan programming-nya dan running kodenya. Tetapi biasanya yang populer di kalangan programmer itu adalah dua ini, Visual Studio Code dan PyCharm. Kalau Visual Studio Code dari Microsoft, kalau PyCharm itu dari JetBrains, seperti itu. Itu yang kalau kita mau di lokal komputer. Nah, yang di lokal komputer itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dia akan lebih fleksibel ya kan, dan tidak perlu akun khusus ya, tidak perlulah daftar akun khusus GitHub atau Google. Semuanya tersimpan di komputer Anda. Tetapi kekurangannya ya, kadang-kadang kemudian kalau kita membuat program yang membutuhkan resource besar, membutuhkan RAM besar atau CPU yang lebih bertenaga, kadang-kadang memerlukan GPU juga, ya kadang-kadang laptopnya speknya kurang memadai ya, karena yang laptop-laptop yang berspek besar itu juga harganya juga cukup mahal. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita pakai laptop ini terus mau pakai yang lain, nah itu harus setup lagi, banyak hal yang harus dilakukan. Itu kekurangan install di lokal komputer. Tapi kedua-dua cara ini eh, bisa kita gunakan. Nah, bisa kita gunakan mungkin suatu waktu pakai online, satu pakai lokal komputer. Karena source-nya itu sendiri bisa di download, source code-nya yang programming yang kita hasilkan bisa di-download. Misalnya dari online kita download terus dipakai di lokal komputer, atau sebaliknya dari lokal komputer kita ketik kemudian kita mau running di eh, secara online. Nanti akan kita tunjukkan cara-caranya. Terima kasih. Berikutnya kita coba versi lokal ya. Kalau lokal, maka kita harus download. Pertama ya download Python-nya. Anda bisa ke sini python.org.downloads, maka dia akan menunjukkan yang the latest, yang paling baru ya. Kalau kita pakai laptop yang pakai Windows, dia akan mengarahkan downloadnya untuk ke Windows. Kalau Anda pakai Linux atau Mac, bisa klik di yang lain ini. Kemudian juga Python ini bisa diinstal dua versi yang berbeda di dalam laptop. Jadi nanti kita pas running bisa memilih ini pakai Python yang mana, gitu ya. Jadi di sini makanya dia disediakan juga versi-versi yang sebelumnya ya. Ini ada specific release yang 3.12.8, 3.11 dan seterusnya macam-macam dia sediakan, kita bisa pilih. Itu yang pertama harus kita install ya. Tinggal diklik, download, di save, nanti dia akan install, akan cukup mudah gitu ya. Nah, selanjutnya kita butuh IDE. IDE itu Integrated Development Environment, yaitu tools, ya, software untuk mengetikkan program itu biar kita lebih mudah memanage-nya, kemudian bisa, bisa running, bisa debug juga lebih mudah. Kalau dari kami yang disarankan adalah yang dari JetBrains ini PyCharm ya, Anda bisa klik jetbrains.com seperti itu. Nah, JetBrains perhatikan ini ada versi profesional, itu harus berbayar, tapi syukurlah dia menyediakan juga versi yang community edition. Jadi supaya memakai yang versi free, Anda bisa download yang versi free. Seperti itu. Dia juga tersedia untuk Windows dan ya kalau laptopnya Windows dia langsung detect Windows. Kalau Mac nanti dia ada versi Mac-nya juga. Oke, ini ada Windows, ada Mac, ada Linux. Tools yang kedua yang kami sarankan adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code ini juga populer di kalangan programmer karena dia bisa digunakan untuk bukan hanya untuk programming Python ya, bisa untuk programming yang lain-lain juga. Ini tinggal bisa dipilih nih, kalau Windows, kalau Linux ya, supaya mudah bisa pakai sistem installer atau user installer. Tinggal dipilih prosesornya itu apakah Intel gitu atau AMD gitu ya. Ini disesuaikan gitu. Oke. Jadi seperti itu untuk persiapan running Python di lokal komputer Anda.